Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk saham perbankan ya untuk minggu ini ya. Jadi memang setelah libur panjang Lebaran banyak event luar biasa yang terjadi ya. Sebagian besar eksternal dan yang paling menghebohkan adalah Liberation Day dari Amerika Serikat ya katanya ya Liberation Day ya. Yang mana Amerika menaikkan tarifnya bagi negara-negara yang menerapkan tarif tinggi terhadap Amerika gitu ya. Jadi maksudnya Trump itu dia mau membangkitkan industri Amerika lagi ya seperti itu ya. Dengan menetapkan tarif yang tinggi untuk impor ya. Dan juga uh, istilahnya dia menggunakannya sebagai untuk alat negosiasi ya. Jadi untuk pertama kali yang merespon dari pihak Indonesia itu yang diwawancarai adalah Yusuf Kala ya waktu itu ya. Eh, dia diwawancarai di sana dia menyebutkan bahwa memang tarif Amerika itu politis ya, muatannya politis ya. Jadi sebagai alat negosiasi ya seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat mengenai tarifnya Trump ya, sebentar saya akan lihatkan chartnya ya yang dia bagikan ya. Sebentar saya coba eh, pilihkan yang mana ya sebentar. Windowsnya em, sebentar saya coba sharekan em, sebentar, mana grafiknya ya sebentar. Tapi sudah saya siapkan sih cuma em, sebentar, sebentar. Nah ini ya. Jadi saya coba search di Google aja untuk gambarnya ya. Ini yang chat yang dia yang Trump kasih lihat ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya sebelah kanan ya. Ini dia menerapkan tarif yang paling tinggi eh, kalau kita lihat ya, yang dia sebut-sebut ya kalau berdasarkan nilainya itu adalah dari China ya. 67% hitungannya dia China itu menerapkan tarif 67% terhadap ekspor Amerika ke China. Jadi Trump membalasnya dengan import em, barang-barang ya dari China ke Amerika itu dibalas sampai 34% tarif. Ya ini on top of sebelumnya sudah kenakan 20% ya. Jadi totalnya bisa sampai kurang lebih 54% untuk China. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini Trump ya berdasarkan cat ini ya, dia eh, menulis di sini tarif yang dikenakan Indonesia terhadap barang-barang Amerika ya yang masuk ke Indonesia itu 64%. Sehingga Trump itu membalasnya eh, untuk barang-barang atau komoditas Indonesia yang diekspor ke Amerika itu tarif impornya bakalan dinaikkan sampai 32% ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pemerintah Indonesia yang terakhir, sepertinya Indonesia akan negosiasi ya. Jadi nggak membalas ya. Ada beberapa negara yang membalas. Salah satunya yang paling viral adalah China ya. Langsung dia balas ya. Ada beberapa negara negosiasi, ada beberapa negara yang masih belum ada jawabannya. Nah, seperti itu ya. Dan bahkan seperti Vietnam, di sini tertulis Vietnam dia itu em, menerapkan tarif impor barang-barang atau komoditas dari Amerika sebesar 90% ya. Kemudian dia membahasnya 46%. Tapi kalau saya lihat ya, secara research lagi ya, kemudian saya lihat dari YouTube videonya orang ini, pada dasarnya itu rumus yang dipakai ya untuk menentukan impor tarif ya, seperti ini contohnya ya. 67% itu China kan, kalau di sini kan di chartnya kan importnya apa barang-barang Amerika atau komoditas Amerika ke China dikenakan pajak 67%. Sebenarnya ini bukan pajaknya import ke China ya, seperti berdasarkan kalkulasinya ya, itu rumusnya itu sebenarnya ini rumusnya seperti ini. Jadi sebentar saya coba pas forward aja, sebentar ya. Nah ini, em, jadi US trade deficit with China ya itu dibagi dengan total imports from China.
Ya, jadi 67% dapatnya. Jadi itu bukan benar-benar tarif em, impor barang-barang atau komoditas Amerika ke China 67%. Enggak, itu rumusnya dari US trade deficit with China dibagi dengan total import from China. Ya, seperti itu ya. Itu yang orang tahu rumusnya akhirnya ya, seperti itu. Nah, tapi kemudian dari pemerintahnya Trump itu dia dibantah karena rumusnya dia kasih rumus seperti ini ya, kompleks ini ya. Saya nggak jelaskan rumusnya. Tapi kalau disederhanakan ya, ternyata ini sama. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau disederhanakan ya. Jadi total export to US dikurangi total US imports dibagi total US imports ya. Seperti itu. Jadi semakin tinggi nilainya, ya bukan berarti tarifnya semakin tinggi, enggak. Itu semakin banyak impornya daripada ekspornya ya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mengenai trade balance itu nggak bisa benar-benar balance ya. Dalam arti eh, nggak mungkin seimbang karena US itu consume more ya. Seperti itu ya. Ya wajar aja pendapatan per kapitanya dia jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain seperti Vietnam 90% ya seperti itu ya. Dan lagi pula seperti gampangannya lah industri contohnya Indonesia kan impor sepatu dan alas kaki ya ke Amerika ya. Nah itu kalau dibuat di Amerika juga harganya akan mahal banget ya. Kalau misalnya benar-benar mau diseimbangkan trade-nya ya seperti itu. Nah berarti em, harusnya dia mikir seperti ini ya, kalau memang orangnya benar-benar karena tarif ya, benar-benar karena mau seimbang ya. Gajinya per jam itu kan untuk buruh Indonesia beda dengan Amerika ya. Untuk yang Amerika yang paling rendah itu kan di Georgia, kalau nggak salah itu per jamnya $5 15 sen ya, seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan apa upah minimum yang ada di Indonesia ya, itu bedanya jauh banget ya seperti itu ya. Eh, Per bulan itu sekitar kalau nggak salah upah minimum di Indonesia itu eh, sekitar 2,7-an ya kalau salah ya paling rendah itu 2,4 saya lupa ya 2,4 juta sampai 2,7 juta ya itu jauh jauh lebih rendah ya daripada upah minimum tenaga kerja Amerika ya. Ya bagaimana Anda bisa membandingkan ya seperti itu ya. Belum lagi untuk bahan bakunya ya biayanya kan pasti mahal kalau di Amerika ya seperti itu ya. Kan nggak bisa disampaikan. Terus pendapatan per kapitanya juga beda. Kalau orang pendapatannya lebih banyak, dia akan ada tendensi atau kecenderungan untuk consumer. Jadi Amerika itu kalau impornya lebih besar ya wajar aja karena dia negaranya lebih kaya seperti itu. Apalagi dia eh, kalau benar-benar mau balik lagi ke masa industrialisasi ya, eh, sepertinya akan susah karena dia mata uangnya dipakai untuk reserve currency seperti itu ya. Mungkin dia ada strategi khusus yang ada video yang juga menjelaskan mengenai strateginya ya. Jadi mereka Amerika maunya industrialisasinya itu bangkit kembali dan juga nah, mata uangnya masih digunakan sebagai reserve currency. Ya, seperti itu ya. Dua-duanya dia mau, tapi sebenarnya agak sulit tercapai ya, atau bahkan mustahil. Apalagi kalau dia di, dilaksanakan dalam waktu singkat, itu butuh panjang ya, paling nggak 10 tahun mungkin ya, paling cepat. Ya, seperti itu. Nah, kalau dari Sri Mulyani sendiri, eh, dia secara normatif aja ya, jadi belum ada tindakan nyata yang dilakukan Indonesia. Sepertinya terakhir keputusannya adalah untuk negosiasi. Ya. Nah, kira-kira marketnya kira meresponnya bagaimana? Nah, kita lihat untuk market Asia karena kalau kita lihat kan market Indonesia kan lagi libur panjang. Nah, untuk market Asia itu semuanya turun ya, sebagian besar ya. Hang Seng turunnya 9%. Kemudian Kospi Korea turunnya 4%, Jepang Nikkei 5,09%, ya Shanghai 5,65% ya seperti itu. Jadi dalam banget. Kemungkinan besar nanti IHSG kalau dibuka hari Selasa besok ya mungkin atau reject mungkin karena eh, trading hold lagi ya. Lebih dari 7% penurunannya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan ada marketnya nggak lagi panik ya karena keputusan Indonesia akan negosiasi ulang. Nah kira-kira dampaknya kemana? Ya dampaknya akan ke emiten yang ekspornya tinggi di Amerika ya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat mungkin yang terpengaruh adalah industri tekstil, kemudian alas kaki, furniture ya seperti itu ya. Nah, kebanyakan sih UMKM juga ada ya seperti itu ya. Mungkin yang terpukul ya adalah UMKM, tapi kalau yang dilihat dari IASG sih harusnya ada beberapa saham doang. Tetapi masalahnya bukan di sana. Masalah lainnya adalah mata uang kita itu yang masih melemah ya seperti itu ya. Jadi itu yang dikhawatirkan ya. Kalau misalnya cuman impor kita maaf
kalau misalnya karena ekspor kita turun ya, ya memang bakalan turun drastis ya pasti ya. Mau pajaknya sampai 30% lebih ya untuk impor ke Amerika ya, untuk ekspor ke Amerika. Jadi em, kemungkinan neraca perdagangannya akan minus ya seperti itu ya, defisit ya seperti itu, makin melebar. Makanya dikhawatirkan adalah rupiahnya. Jadi kalau mengenai emitennya, saya rasa sih mungkin sementara efeknya atau emiten tertentu aja ya. Tapi karena yang ditakutkan itu adalah secara keseluruhan, apalagi mata uang kita, kemungkinan akan menyerang semua marketnya ya, semua sektor juga ya. Kemungkinan trading hold ya. Nah, karena saya bahasnya fokusnya ke em, saham perbankan ya. Saya akan bahas langsung ke chartnya atau grafiknya. Saya akan bahas semuanya 10 saham ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang pertama saya bahas adalah untuk BBCA. Nah sebenarnya memang eh, saya ada mulai buyback untuk BBCA ya. Ya. Karena saya lihat dia sudah mulai naik, ya situasi sudah mereda. Tapi siapa tahu tarif Trump itu benar-benar fantastis ya. Eh, Dibalasnya itu hampir setengahnya. Apalagi perhitungannya juga nggak wajar ya seperti itu. Makanya eh, di luar ekspektasi lah ya. Jadi kemungkinan nanti ya di marketnya dibuka ya cut loss ya seperti itu ya. Em, Kalau kondisinya makin parah ya dia trading hold ya nggak bisa apa-apa. Tapi bagaimana untuk saham perbankan? Ya kemungkinan terpengaruh kalau misalnya ada emiten yang ekspornya besar di Amerika ya mungkin terpengaruh ya sehingga kritiknya mungkin macet ya seperti itu. Tapi harusnya nggak terlalu banyak lah ya nggak seperti itu ya. Em, Harusnya bisa dinegosiasikan dengan bank ya seperti itu ya. Dan pemerintah juga eh, menjamin untuk apa PHK itu akan terkendali ya, nggak sampai PHK massal ya seperti itu. Yang mudah-mudahan benar. Nah, untuk saham perbankan sendiri BBCA ini memang sebenarnya sudah mulai mereda ya. Ini kalau kita lihat sebelumnya dia turun drastis ya, dia sudah mulai rebound. Nah, bagaimana yang sudah punya? Untuk yang sudah punya BBCA, Anda bisa pasang stop lossnya ya. Nah, ini low-nya di 8275. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, apa nggak pasang stop loss-nya di ARB-nya aja? Jadi langsung jual. Boleh saja sih kalau seperti itu. Cuma masalahnya takutnya kalau tiba-tiba langsung rebound ya Anda rugi. Ya seperti itu ya. Ya lebih baik sesuai dengan trading plan aja pasang stop lossnya 8275 dan 8000 maksimum banget kalau terpaksa nggak bisa jual ya 7625 ya itu untuk BBCA. Nah, kalaupun Anda mau buyback mungkin tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas higher high ke atas 8650 aja lebih baik ya. Jadi naik ke atas 8650 kita buy atau tambah lagi kalau mau average up ya naik ke atas 8.800 kita tambah lagi. Sebenarnya masih belum aman ya. Ini karena MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi jangan terlalu agresif. Saya juga jawabnya sama ya. Ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, apakah Big Bang sudah boleh buyback ya sebelum liburan? Saya bilang boleh aja tapi baiknya bertahap aja jangan terlalu agresif karena trennya belum ada eh, kenaikan uptrendnya. Karena saya acuannya gampang aja lihat MA20-nya. MA20-nya kalau mengarah ke atas ya, kalau sahamnya sudah harga candlenya sudah di atas MA20-nya ya boleh mulai buy, tapi jangan terlalu banyak. Mengingat MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200 ya. Jadi bertapa aja buy-nya tunggu kalau naik ya. Kalau turun lagi ya kita jual dulu. Nah, untuk BBCA ini sudah murah Pak Sunar, tapi jangan keliru. Ya, kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ini di kenaikan dari 590 ini sebentar, ini di sekitar 6 ribuan lah ya. Itu dia naik sampai dengan 7.300-an ya. Kemudian dia pullbacknya lumayan dalam ya, sampai 7.000 ya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia pullback lagi, ini turun di banyak 8.000 lagi, maka ini turunnya lumayan dalam, bisa sampai 7.000 atau kita ambil tengah-tengahnya kalau kita ambil dari uh, di sini ya kurang lebih sekitar 7.600-an ya seperti itu. Itu untuk saham BCA ya. Jadi lumayan dalam ya, bisa bisa lower low lagi. Jadi saran saya tetap pasang stop lossnya. Kalau misalnya ARB jangan panik. Nanti kalau uh, sudah mulai normal ya Anda pasang stop lossnya kalau dia turun lagi di bawah low sebelumnya. Ya seperti itu ya. Habis seperti itu cukup. Yang mau buy mungkin lebih baik tunggu aja naik ke atas MA20-nya lah ya. Paling nggak tunggu naik ke atas 8650. Ya. Mungkin ada yang bilang lupa Sunar nggak beli sekarang aja atau waktu turun di bawah kan murah. Masalahnya kalau marketnya masih belum kondusif, jangan melawan tren, ya. Apalagi ke average down, ya. Apalagi kalau pakai margin, jangan ya. Ya kalau seperti itu cukup. Berikutnya Bank Mandiri juga
ini sudah mulai bagus karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Tetapi karena ada isu ya, apalagi kalau ini sentimen dividen, ya mungkin aja nanti bisa pullback lagi. Ya dia akan testing area support berikutnya sebelumnya ya. Supportnya di 4.900 ya. Maka kalau turun di bawah 4.900 jual dulu atau turun di bawahnya MA20 kita jual dulu semuanya. Ya kalau mau digambarkan garis-garisnya di sini pakai acuan dari swing low sebelumnya di sini. eh, Ini acuan swing low-nya di 4.550, kemudian di bawah lagi itu kurang lebih di area sekitar 4.250 ya untuk Bank Mandiri. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bank BNI. Kalau kita lihat BNI ini bentar ya. Ini stop loss maksimum di 3630 ya. Atau kalau mau di sini kan ada gap. Jadi Anda bisa pasang stop lossnya di sekitar area 4 ribuan. Jadi kalau turun balik di bawah 4.000 jual, turun banyak 3630 jual. Ya. Apakah langsung dijual di harga ARB-nya Pak Sunar? Dihitung harga auto reject-nya 7%. Ya bisa aja kalau mau ya harga auto reject IASG bukan AFP-nya BBNI enggak ya. Kalau AFP-nya BBNI agak jauh ya seperti itu 25%. Nah, ini kalau misalnya mau bayar lagi atau tambah lagi misalnya kalau dia berhasil rebound naik ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.250 paling enggak ya. Higher high atau sekitar 4.300-an atau 4.400 ya di sini area yang saya kotain sebelumnya. Jadi untuk BBNI ini masih belum buyback sebenarnya ya. Eh, makanya saya bilang boleh tapi jangan terlalu banyak. Saya belinya bilangnya seperti itu. Jadi banyak bertahap ke atas ya. Tapi kalau dia turun lagi ya lebih baik jangan ya. Nah, sarannya kalau saya mau Anda mau buy lebih baik jangan pagi-pagi ketika marketnya buka. Tunggu aja nanti menjelang penutupan kita lihat kalau dia berhasil naik higher high ya kita berusaha buy. Kalau belum higher high ya jangan buy dulu atau jangan average up dulu untuk BBNI. Sama semua ya. Semua sama kurang lebih seperti itu. Oke, cukup berikutnya BBRI juga sebenarnya sudah mulai naik ya trennya. Apakah ini karena sentimen buyback atau eh, pembagian dividen ya mungkin aja. Tapi di sini tetap pasang stop lossnya di 3.800 dan 3.500. Nah, kalau mau tambah lagi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.160 aja ya. Area yang saya kotain sebelumnya. Kalau dia masih di bawahnya 4.160, saya rasa sih untuk BBRI ini masih belum cukup kuat trennya untuk uptrendnya. Mungkin dia sideways ya. Sidewaysnya di area range 3.800 sampai 4.160. Tapi karena eh, situasi yang tidak kondusif saat ini mungkin ya bisa saja dia bisa turun drastis ya balik lagi 3.500 langsung gap down bisa aja jadi bahasa saya sih jangan terlalu panik ya tunggu aja kalau kondisinya sudah mulai baik kita pasang stop lossnya ya kurang lebih seperti itu nanti kalau sudah membaik lagi ya kita buyback kalau trennya sudah mulai bagus ya banyak bertahap aja jangan terlalu agresif ya kalau lebih seperti itu cukup lah ya. Nggak banyak ya sih memang masih downtrend BRIS juga sama, syariah masih turun. Ini swing high-nya kalau kita lihat sudah terbentuk di 2450. Jadi kalau mau buy, tunggu naik ke atas 2450 atau average up kalau dia berhasil naik ke atas 2450 atau tunggu buy yang weakness lagi di 2200. Artinya kalau turun jangan langsung buy yang belum punya ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Yang sudah punya ya tetap pasang aja stop loss-nya 2290 dan 2140 ya atau 2000 paling jauh ya 2000. Yang mudah-mudahan kalau gap down dia nggak terlalu jauh lah seperti itu. Mungkin aja dia bisa di bawah 2000 mungkin aja. Jadi kalau dia misalnya turun lagi Anda sempat jual ya mungkin kurangi posisi ya. Kalau mau buyback tunggu naik ke atasnya swing high-nya di sini aja 2450 atau nanti kalau saya ada bahas lagi ya nanti Anda ikutin aja video saya ya seperti itu. Jadi ini masih strong downtrend. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20 dan MA20-nya masih di bawah MA200. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BNGA ini sudah mulai naik, sudah mulai melandai. Ini akan kalau kita lihat ada double bottom di sini ya. Ini sudah mulai testing dari neckline-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1705, pakai pas berikutnya 1790 dan 1850. Berikutnya lagi 1950. Jadi untuk BNGA ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Kita tinggal tunggu aja. Kalau dia berhasil naik ke atasnya MA 200-nya ya kita boleh tambah lagi untuk average up. Jadi bertahap aja saran saya ya. Memang sudah mulai naik ke atas tapi MA20-nya masih di bawahnya MA 200-nya masih lumayan jauh. Jadi jangan terlalu agresif. Jangan lupa pasang stop loss-nya 1650 dan 1600 untuk BNGA. Memang dia nggak sedrastis BBRI, BMRI atau BBNI ya. Tapi tetap eh, ini masih downtrend walaupun downtrendnya nggak sekuat BBNI, BRI dan BMRI ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Kurang lebih cukup. Berikutnya PNBN ini double bottom sudah terbentuk dia breakout ya. Ini kalau yang langganan live wallet saya sudah harus buy ya seperti itu ya. Nah setelah buy, nah ini inverted hammer ya.
ekornya panjang ke atas, memang ekor panjang ke atas itu potensial reversal atau pembalikan arah lagi ke bawah ya, begitu. Tapi em, kalau melihat situasi terakhir ya mungkin dia bisa aja turun lagi sampai 1530 atau bahkan ke bawahnya lagi. Jangan lupa pasang stop lossnya 1530 dan paling bawah 1345 atau paling bawah lagi kalau terpaksa ya 1275 ya. Ya, jadi kurangi posisi kalau dia turun aja ya kalau bisa jual ya. Semoga nggak ARB langsung langsung auto reject ya. Kalau ARB sih lumayan dalam ya seperti itu. Bukan 7%. Karena 7% itu adalah trading hold-nya IHSG. Ya, tergantung yang mana duluan ya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja situasinya kondusif. Eh, Harusnya pemerintah ini Senin langsung memberikan press conference yang viral gitu ya. Presidennya juga kasih komentar gimana kira-kira menanggapinya ya, seperti itu. Setahu saya sih belum ada ya, atau saya belum baca karena pagi-pagi ini saya masih belum baca berita atau belum lihat-lihat video ya. Saya langsung eh, bahas untuk yang berdasarkan informasi yang saya terima hari Minggu sebelumnya. Yang saya tahu yang dari pemerintah cuma JK ya yang kasih pendapat ya seperti itu ya. Ya memang muatannya politis sih, ini nggak ada hubungannya dengan ekonomi. Tapi memang pengaruhnya itu yang ditakutkan sebenarnya bukan emitennya, bukan PHK. Yang ditakutkan menyerang ke mata uang rupiah kita, ya. Bukan karena Soros ya. Ya. Ada yang eh, influencer yang terkenal, dia pakai bawa-bawa nama Soros ya. Padahal Soros sebenarnya memang dulu Soros dia hedging. Dia bilang dia bukan manipulasi mata uang. Nah, itu adalah hedging ya. Nah, karena strategi hedging dia. Nah, jadi bukan sengaja memanipulasi mata uang, enggak. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya Soros melakukan apa yang dulu dia lakukan, kalau sekarang susah, nggak bakalan bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau ada influencer yang bilang, jadi Soros balik lagi ke Indonesia, ya mungkin Soros yang lainnya. Kalau Soros sendiri kan sudah tua ya orangnya, mungkin sudah pensiun. Apalagi dia sudah lumayan kaya raya, nggak mungkin main mata uang lagi. Resiko ya. Kalau dia main mata uang, resiko nanti malah kena blokir ya. Beda dengan dulu ya. Dulu dia bisa main 2 kali ya, 3 kalinya susah. Jadi kali ini memang bukan sentimen Soros ya, karena ketakutan ya itu kalau kita misalnya ekspornya turun drastis nanti neraca kita defisit ya, sehingga nanti mempengaruhi nilai mata uang kita kursnya. Walaupun mungkin indeks mata uang US dollar DXY ya, itu dia lagi turun walaupun terakhir rebound tapi kan eh, benchmarknya USD terhadap rupiah itu masih naik ya. Mata uang kita melemah ya seperti itu. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya NSP, ini NSP dia testing resistance 1365. Trading resistance sudah saya gambarkan. Kalau mau buy and weakness tunggu di 1310 atau 1250 yang paling bawah ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Kalau dia berhasil lanjut naik ke atas 1365, yang mau tambah lagi atau average up silakan ya, buy hasil higher. Ini untuk ISP memang em, dia cukup kuat ya. Tapi apakah nanti ekspor impor ini akan mempengaruhi? Karena mungkin ada beberapa kliennya dia bisnisnya di ekspor impor ya kita nggak tahu. Kalau kita lihat di sini asing juga jualan ya. Jadi walaupun masih sideways ya untuk NISP ada baiknya jangan terlalu agresif juga. Pasang stop lossnya kalau mau buy weakness ya di 1310, 1310 atau 1250. Itu saran saya untuk NISP. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BDMN ini sebenarnya masih bearish ya. Kalau mau buy tetap ini cara saya tunggu naik ke atas 2480. Kalaupun sudah terlanjur punya jangan lupa pasang stop lossnya 2400 dan 2310 ya. Kalau misalnya tiba-tiba turun auto reject ke bawah atau kena trading hold ya memang kita nggak bisa apa-apa. Kalau captain memang nggak bisa apa-apa mungkin tunggu em, sorenya kalau sudah mulai melandai kalau dia lower low mungkin ada baiknya kurangi posisi atau jual dulu semuanya. Ya, nanti kalau situasi sudah mulai membaik ya kita buy back. Tapi kalau yang belum punya untuk BDMN, saya belum menyarankan untuk buy. Tunggu aja kalau naik ke atas 2480. Ya memang di sini sebelumnya ada ekor panjang. Ya fluktuasinya tinggi. Jadi buy-nya juga bertahap nanti ya. Jangan terlalu agresif juga kalau sudah naik ke atas 2480. Target price-nya di 2590. Kalau ada checkpoint di tengah-tengahnya, kalau mau tambah lagi ya di 2550. Itu untuk BDMN. Ya. Oh, lebih cukup. Berikutnya untuk Arto, ini MA20 masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20 dan kalau kita lihat MA20-nya masih di bawah MA200-nya juga. Jadi masih resiko. Ya jangan terlalu agresif juga, jangan lupa pasang stop loss-nya di 1400 atau paling bawah di 1225. Kalau mau buy belum ya. Kalau mau buy untuk Arto ada baiknya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1800 ya. Kenapa kita harus di atas Pak Sunar?
Kalau buy sekarang kan murah Pak Sunar. Eh, Nah, kata kuncinya adalah konfirmasi. Ya, saya itu trend following. Kalau trennya sudah mulai uptrend ya kita sudah mulai buyback. Kalau trennya masih downtrend apalagi mengarah ke bawah dan MA20-nya masih jauh di bawah MA200-nya apalagi harga sahamnya masih di bawahnya MA20 ya lebih baik jangan memaksakan diri ya. Seperti itu ya. Jadi untuk auto ini masih uh, strong downtrend lebih baik hindari dulu. Kalau sudah terlanjur pasang stop loss kalau mau buy masih belum ya. Tunggu naik ke atas 1800 uh, baru saya mulai buy. Tapi buy-nya juga jangan terlalu banyak karena MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya ya. MA itu moving average atau harga rata-rata sahamnya ya. Kurang lebih sih seperti itu. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Satu hal lagi ya, eh, saran saya jangan menjelek-jelekan IHSG ya ketika dia downtrend. Karena apa? Karena marketnya itu adalah tempat yang sama di mana kita cari cuan. Kalau IHSG-nya rebound kencang ya, masih ingat dulu waktu COVID ya, IHSG turun parah ya, dalam banget. Tapi setelah mulai rebound ya, itu kan kasih kita cuan banyak ya, seperti itu ya. Nah, jadi yang penting adalah ya kita ikutin aja perkembangannya. Kalau misalnya kurang kondusif, kita keluar dulu. Nanti kalau sudah keadaan membaik, kata Peter Lynch ya, itu kita bisa mulai masuk. Ya. Jadi wait for everything to get better ya. Jangan memaksakan diri. Mumpung murah Pak Sunar. Pak Sunar nggak tahu tak COVID dulu murah dikasih bagus. Ya. Tapi sekarang beda dengan COVID dulu ya. Ini lebih ke fundamental juga karena kurs kita itu masih terus melemah di saat US dollar itu melemah terhadap mata-mata uang Eropa dan benchmark yang DXY itu ya, DXY itu ya. Jadi eh, kita sih jangan terlalu agresif dulu di pasar saham ya. Mungkin kurangi dulu, pindahkan sementara di reksadana pasar uang atau obligasi atau deposito jangka pendek ya seperti itu ya. Sehingga nanti kalau kondisi memungkinkan kita bisa mulai buyback. Ya. Atau kalau mau diversifikasi ke saham Amerika ya Anda bisa ikutin channel saya yang saham Amerika ya. Seperti itu ya lah nanti linknya ada saya cantumkan di video deskripsi Pak ini kalau mau join channel WhatsApp untuk saham Amerika ya kurang lebih seperti itu. Cukup jangan lupa nonton video yang lainnya nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut saya akan post videonya sementara satu aja cukup yang untuk saham perbankan yang lain-lainnya masih belum ya saya nanti tunggu keadaan membaik 1 2 hari lagi mungkin saya akan post video lagi untuk minggu ini ya kurang lebih sekian terima kasih tetap semangat.